Halo semuanya, kembali lagi bersama CV di sini. Selamat siang dan selamat hari Jumat berkah. Ya, gimana hari ini menurut kalian ya? Nah, jadi Bitcoin baru aja melakukan tindakan-tindakan anomali, yaitu adalah liquidity sweep, dan bisa aku pastikan itu adalah liquidity sweep. Kenapa? Nanti kita lihat datanya. Kenapa ya? Yang pertama, dia naik tapi tidak ada volumenya. Nah, yang kedua juga chartnya itu seperti seolah-olah dipaksa kayak gitu ya. Nah, jadi aku mau bilang terima kasih teman-teman yang udah support channel ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe video ini. Dan bagi teman-teman yang belum punya atau mau trading menggunakan Binance dan belum punya akun, silakan daftar menggunakan link yang ada di kolom deskripsi dan dapatkan bonus seperti ini. Bisa dapat nanti kotak-kotak box seperti ini sebagai hadiah kalau kalian bisa menang giveaway dan volume kalian udah bagus. Link ada di kolom deskripsi, dapat bonus kickback 20% dari setiap trading yang kalian lakukan. Lumayan kan? Lumayan motong fee kalian trading dan biaya nginap kalian di feature. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita ke chartnya. Oke guys, jadi aku nggak bakal lama-lama lagi di video ini ya. Jadi yang jelas di sini aku mau bilang aja ini anomali ya, sekali lagi ya, anomali. Bentar, kita tukar dulu jadi raw ya, anomali. Nah, jadi bentar ya. Wah, demonstrationnya ada ya. Bentar, kita pakai ini aja, raw. Oke. Nah, anomalinya guys, kalau kalian perhatikan ya, tadi malam kan udah sampai TP3 ya. Bentar, kita buka plan yang di Bybit itu sampai TP3, pas banget di TP3 ya, karena target aku dia masih bisa ke 100.000 sampai 99.000 gitu. Pas banget TP3 aja, 1 2 3 kan bisa lihat bener-bener ngehit doang and then tiba-tiba spike up ya, tanpa didasari ada apapun. Nah, yang menjadi permasalahannya kalau kalian lihat dari spike tersebut ya, dari spike tersebut ya, kalian lihat RSI-nya enggak benar-benar bergerak guys. RSI-nya gini doang ya, mentang-mentang udah middle ya, naik dikit gitu. Kalau misalnya memang dia bullish, RSI itu harusnya strong kayak gini ya, harusnya ya kayak gini nih contohnya momentumnya ya, bukan cuman kayak gini. Apalagi naiknya itu lumayan ya, 101 ya kalau nggak salah ya, 101 oke, sampai 104 berapa, 145 ya, atau 144 gitu ya. Kalau dibilang kayak gitu sih ya, apa ya, ya jelas anomali gitu, dan bisa aja dia hanya untuk nge-liquidity sweep. Bentar, kita cek dulu di CoinGlass liquidation ya, karena biasanya ini akan sangat-sangat berpengaruh ya, biasanya nih, bukan liquidation map, liquidation ya. Kita lihat liquidation 12 jam terakhir. Oke, longnya nggak terlalu banyak ya, karena mungkin cuman BTC aja dan altcoinnya kemarin udah terliquid gitu ya. Tapi memang altcoin itu pada nggak naik ya. Dan BTC DOM juga kalau kalian perhatikan, ini udah yang kita gambar kemarin ya, untuk BTC DOM kalian bisa lihat ini udah triple bull diff daily. 4 jam bukan daily ya. 1 ya, 2, 3 triple ya. Kalian bisa lihat secara chart ini udah jelas banget ini bull diff banget ya, dan memang cepat atau lambat dia harusnya akan mantul. Nah, bener-bener banget nih di area demand ini dia memantul dan sampai ke titik resistnya. Kok lu tahu banget ada resist di situ? Karena ini adalah kemarin masih ada resistnya ya, jadi aku gambar aja sesuai SNR dan ternyata bener gitu. Nah, habis ini BTC DOM-nya mau kemana gitu? Apakah dia akan terjun karena dia reject the resist? Ya bisa aja sih sebenarnya kalau melihat dari kejadian tersebut, tapi benar-benar kita harus tunggu BTC DOM-nya ini benar-benar terjun gitu ya. Bisa aja tunggu di bawah kayak gini ya, bisa juga tunggu dia di bawah kayak gini ya. Nah, jadi banyak banget tuh yang menjadi momentumnya gitu ya, ke bawah ini bisa, ke bawah ini bisa, ke bawah ini bisa kayak gitu ya. Nah, jadi so far kalau kalian perhatikan ini udah jelas banget BTC DOM memang mau terjun ya, tapi memang karena momentumnya sekaligus BTC-nya kemarin crash plus BTC-nya spike lagi, dia naik kayak gitu ya. Nah, jadi ini udah aku gambarin ya, kalau misalnya BTC-nya bagus ya, sampai titik ini dia bagus ya, ini akan OTW ke 2 target ini. Antara ini atau yang ini kayak gitu. Kalian bisa lihat sendiri ya, antara ini atau ini. And then kemudian yang kedua ya. Yang kedua itu bentar, BTC ya.
Untuk BTC kemana? Ya ini aku mau jelaskan plan aku aja dulu. Ini plan terbaru ya. Nah karena di sini dia masih balik ke resist 4 jam. Karena setiap di resist 4 jam dia kemarin turun ya. Dan dia cukup respect sama Fibonya. Kalian bisa lihat di Fibonya ini dia respect ya. Mau di Fibo 0,3, 0,2 dia respect semua. Kecuali yang ini hampir lah ya. Nah bisa kita bilang hampir. Dan apakah ini cuma nutup utang aja 50%? Bisa jadi juga kayak gitu. Nah jadi kalau BTC-nya ini belum breakout dari area resist 4 jam ini, aku nggak akan ngelong. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau masih reject atau cuman main-main di sini, udah bisa dipastikan dia akan turun sekali lagi atau dia cuman membentuk consolidating and then dia baru terjun. Kan bisa ya. Ini polanya sebenarnya bisa-bisa aja nih dan bagus-bagus aja kalau dia mau membentuk penurunan kacau misalnya. Nah, atau dia mau bentuk triple top, ya bisa aja gitu ya. Bisa aja. Jadi jangan lihat dia udah mantul, tapi kalian perhatikan dia di resistnya atau enggak gitu. Kalau misalnya memang dia di resist, ya udah jangan masuk, ngapain gitu ya. Daripada sedekah, mending kita ambil yang pasti-pasti aja, oke? Kira-kira kayak gitu aja. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Makasih udah nonton video ini. See you next video. Cabut.